wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan Det1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Julia Ningsi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Det1 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Ar-Radiri Banda Aceh. Program studi Sejarah Kebudayaan Islam. Asal mengajar Madrasah Ibtidaiyah Swasta Ar-Rahman Tanjung Morawa. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Det1 tahun 2025. Video ini diambil pada tanggal 13 Mei 2025. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tim, apa kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan dengarkan untuk menyiapkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Sebelum kita mulai pelajarannya, untuk itu Umi absen dulu ya. Adit Ardian Syahputra, Askia, Diandra, Adit semua hari ini. Semuanya hadir pada hari ini. Oke, sebelumnya kita mau ice breaking dulu, biar tambah semangat untuk mengawali pelajaran hari ini. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ding ding ding.
depannya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Itu tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah, Umi harapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, anak Umi semua lihat ke depan. Nah, anak Umi semua dapat memahami yang pertama. Anak Umi dapat mengidentifikasi latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, anak Umi dapat menyusun urutan peristiwa dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah menjelaskan apa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, anak Umi pernah mendengar enggak? Nabi Muhammad mengalami kejadian luar biasa atau peristiwa satu malam dengan singkat. Peristiwa apa namanya? Isra Mi'raj. Siapa yang mengalaminya? Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebelumnya kita akan menyaksikan sama-sama video tentang Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan diri dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan mahkotanya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menambahkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit.
Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kembali? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sesat. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf. Sapalah beliau. Assalamualaikum wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang, wahai saudaraku yang soleh, Nabi yang saleh. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya. Wahai Yusuf, mengapa kau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang mengutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Seusai berkeliling surga, tibalah saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Sang Penciptamu, namun aku tidak bisa mengantarmu.
sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam berpakaian asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Di langit ke-6 Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril, sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Rabb-mu. Aku sangat yakin umat tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah mau kepada Rabb-ku. Aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril menghadirkan para roh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung buruk untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abu Thalib, Khadijah, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangannya semua. Ya, tadi kita sudah menyimak tentang video mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat ke depan lagi. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya kan video mengenai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad
beliau. Siapa istri Nabi Muhammad? Khadijah. Dan suaminya siapa? Abu Talib. Nah, kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya dua orang yang dicintai Rasulullah, maka tidak ada lagi perlindungan dan juga pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya Nabi Muhammad merasakan kesusahan dan kepedihan ketika ditinggalkan dua orang yang sangat dia cintainya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini diyakini sebagai cara Allah untuk menghibur Nabi Muhammad. Itulah yang latar belakangi peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Isra Mi'raj. Apa Isra itu? Isra Mi'raj. Isra perjalanan. Isra perjalanan. Lalu Isra Mi'raj. Apa pengertian dari Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal berapa? Rajab tahun 621 Masehi. Nah, pada malam itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Kafin, dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang mendatangi Rasulullah dan membelah dada Rasulullah. Nah, lalu kemudian malaikat Jibril membersihkan dada Rasulullah dengan apa? Air zam-zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam apa? Bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah dengan mengendarai apa? Menuju Masjidil Aqsa. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Oke, yang terakhir, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Ya. Nah, perjalanan Mi'raj ini Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Nah, di langit yang pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Lalu naik lagi ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Isa. Lalu naik lagi ke langit yang ketiga, bertemu lagi dengan siapa? Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan siapa? Nabi Salam. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu lagi dengan siapa? Nabi Salam. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. Kemudian Nabi SAW naik lagi ke Mustawa, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pertemuan inilah Rasulullah diberi perintah. Perintah apa? Perintah untuk melaksanakan sholat. Awalnya Allah memerintahkan Nabi untuk umatnya melaksanakan sholat berapa kali? 50 kali dalam satu hari. Bisa nggak umatnya? Nabi Muhammad pun bertanya kepada Nabi Musa. Lalu kata Nabi Musa, umatmu tidak akan bisa melaksanakannya. Lalu Rasulullah naik lagi bertemu dengan Allah, ya kan? Dikurangi lah, ya kan? Jadi berapa? 10. Turun lagi Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa, ya kan? Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan bisa layak melaksanakan sholat 10 kali dalam satu malam. Lalu Nabi Muhammad naik lagi ke mana?
melaksanakan sholat satu hari berapa kali? 5 kali, ya kan? Itulah dia peristiwa dari Isra Mi'raj yang dialami oleh siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah setelah kita tadi menyaksikan video, lalu yang kedua kita lagi membaca materi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sekarang Umi mau anak Umi bagi kelompoknya. Ini kelompok 1. Ayo bagi kelompoknya. 2, 3, 4. Mulai siapkan alat tulisnya. Oke. Bagi kelompoknya berarti ada 6 kelompok ya. Oke, Umi bagikan. Bagaimana kerjanya ya? Boleh. Ambil lampunya. Oke, silakan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya dan isilah. Sekarang anakku sudah berdiskusi dengan kelompoknya. Sekarang presentasikan hasil dari jawaban yang sudah anakku didiskusikan dengan kelompoknya. Silakan kelompok pertama, siapa yang mau maju ke depan dan membacakan Oke, untuk yang lainnya dengarkan temannya. Oke, beri tepuk tangannya. Ada yang mau bertanya? Silakan, responnya Umi. Oke, silakan dulu. Lanjut ya, langsung ke kelompok 4. Kelompok 4.
Sebutkan 3 hal dari peristiwa Isra menguji keimanan bertemu arwah Nabi dan umat Islam diwajibkan untuk Oke, tepuk tangan. Oke, yang kelompok 3, silakan. Oke, silakan. Satu, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perjalanan Isra. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dua, kendaraan apa yang digunakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra. Buraq. Tiga, yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dalam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari langit ke-1, ke-2, ke-3, 4, 5, 6 sampai ke langit 7. Sidratul Muntaha. 4. Peristiwa penting apa yang terjadi saat Mi'raj bertemu dengan Nabi terdahulu. 5. Apa perintah yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat Mi'raj? Salat 5 waktu. 6. Sebutkan 3 hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya yang besar. 2. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan arwah di Baitul Maqdis. 3. Nabi Muhammad memilih penghuni neraka karena perbuatannya di dunia. Oke, beri tepuk tangan untuk Atta. Oke, dari video yang sudah kita saksikan sama-sama dan dari penjelasan kita tadi, ya kan? Nah, dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Kenapa terjadi peristiwa Isra Mi'raj? Karena Nabi Muhammad sedih. Iya, karena Nabi Muhammad sedang sedih katanya, ya kan? Nah, pada saat itu Nabi Muhammad sedang apa? Merasa sedih karena kehilangan dua orang yang dicintainya. Siapa? Khadijah. Nah, jadi Allah menghibur Nabi Muhammad dengan apa? Menghadiri peristiwa Isra Mi'raj. Lalu, tadi apa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj? Hikmahnya apa? Yang pertama,